Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok 3, 11 IPS akan mempresentasikan dinamika perjuangan Muhammadiyah Orde Reformasi dan pokok-pokok pikiran Muhammadiyah di abad kedua. Latar belakang, peranan Muhammadiyah pada masa Orde Baru ditunjukkan secara kelompok atau atas nama organisasi. Sedangkan pada masa reformasi lebih ditunjukkan kepada kebebasan anggota untuk berpartisipasi dalam partai politik. Peran Muhammadiyah lebih banyak ditunjukkan dalam kegiatan dakwah untuk mengembangkan nilai moral melalui etika yang sesuai dengan ajaran agama Islam dengan melalui dua media yakni politik kenegaraan dan sosial keagamaan. Meskipun Muhammadiyah bukan organisasi yang bergerak atau berorientasi pada bidang politik praktis, namun Muhammadiyah selalu aktif memberikan usulan atau masukan bahkan kritikan kepada pemerintah melalui anggota-anggotanya yang sebagian besar terdiri dari kaum intelektual dan para cendekiawan. Sebagai organisasi berbasis sosial keagamaan yang tergolong tua, Muhammadiyah telah banyak memiliki pengalaman baik di bidang agama, sosial, maupun politik kenegaraan. Dari bidang agama, Muhammadiyah telah dikenal sebagai suatu organisasi keagamaan yang modern yang menentang dan menghilangkan kegiatan-kegiatan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dari bidang sosial, Muhammadiyah telah berhasil memfasilitasi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, sedangkan pada bidang politik kenegaraan, Muhammadiyah telah berpengalaman seperti pernah menjadi anggota Parsumi dan PPP sebagai organisasi politik praktis meskipun tidak berlangsung lama. Sumbangan konkret yang dapat diberikan oleh Muhammadiyah untuk pemerintahan reformasi adalah terpilihnya Bapak Amin Rais sebagai Ketua MPR dan beberapa anggota Muhammadiyah lainnya sebagai menteri atau setingkat menteri dalam pemerintahan. Selanjutnya, dinamika perjuangan Muhammadiyah Orde Reformasi. Kiai Haji Azhar Bashir tidak sampai akhir periode kepemimpinan karena ia meninggal dunia pada 28 Juni 1994. Jabatan Ketua Umum Muhammadiyah kemudian dilanjutkan oleh Dr. Haji Amin Rais yang dikukuhkan pada Muktamar 1995 di Yogyakarta. Bapak Amin Rais di periode selanjutnya juga terpilih kembali Ketua Umum yakni periode 1995 sampai tahun 2000. Setelah rejim Soeharto lengser, Bapak Amin Rais mendirikan Majelis Amanah Rakyat atau MARA sebagai bentuk solusi pasca reformasi. Ia lantas membentuk Partai Amanat Nasional atau PAN yang secara fenomenal mampu sukses di pemilu 1999. Berkat kesuksesan PAN berada di 5 besar perolehan suara nasional, Bapak Amin Rais didapuk menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI. Posisi Bapak Amin Rais digantikan oleh Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif hingga tahun 2005. Selanjutnya Ketua Umum Muhammadiyah berganti lagi pada tahun 2005 dalam Muktamar ke-44 di Jakarta. Terpilih nama Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin. Din Samsudin dikenal sebagai politisi Partai Golongan Karya atau Golkar sebelum menjadi ketua. Di bawah kepemimpinan Bapak Din Samsudin, Muhammadiyah mampu tampil di kancah internasional. Hal ini ditunjukkan melalui Muhammadiyah turut mempelopori World Peace Forum bersama Center for Dialogue and Cooperation Among Civilizations atau CDCC. Muhammadiyah juga aktif sebagai anggota ICG International Contact Group dalam penyelesaian konflik Filipina. Pada Muktamar ke-45, ia kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk periode 2010-2015. Muhammadiyah menetapkan 7 pokok pikiran sebagai berikut. 1. Amma ba'du, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk terutama manusia. 2. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah hukum kudrat iradat Allah atas kehidupan manusia. 3. Masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas dasar keadilan, kejujuran, dan gotong royong, bertolong-tolongan, dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya. Lepas daripada pengaruh setan dan hawa nafsu, agama Allah yang dibawa dan diajarkan
oleh sekalian nabi yang bijaksana dan berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. 4. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. 5. Syahadat untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa. Sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci itu, beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya, mengumpulkan segala kekuatan dan mempergunakan untuk menjalankan masyarakat itu di dunia ini dengan niat yang murni, tulus, dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridhonya belaka serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya. 6. Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah dan didorongkan oleh firman Allah dalam Al-Quran, adakanlah dari kamu sekalian golongan yang mengajak kepada keislaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104. Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Miladiah oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelis bagian-bagiannya mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. 7. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad SAW guna mendapatkan karunia dan ridhonya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah sehingga merupakan suatu negeri yang indah, bersih, suci, dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.